نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Sil TV di mana saja berada, rahimanillah wa iyyakum wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada petang Ahad pada hari ini tanggal 7 September 2025 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita masih dapat kembali bertemu dalam kajian Tajdidul Iman, kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah ta'ala. Bagaimana kita sebagai seorang muslim terus berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaharui iman kita, tajdidul iman. Dan beliau menyebutkan pada pertemuan kita yang lalu perkara yang paling penting yang mendorong seseorang untuk menambah imannya dan memperbaharui imannya adalah ta'allum al-ilmi syar'i, belajar ilmu syar'i, yaitu belajar ilmu agama Islam. Karena sudah pasti ilmu agama Islam sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, dan dia adalah ilmu yang bermanfaat secara mutlak, yang sudah jelas kebaikan secara mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya akan menambah iman dan menguatkan iman seseorang dan mengokohkan iman di dalam hati. Sebagaimana yang telah kita mulai penjelasan dari ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala berkaitan dengan materi kita mempelajari Al-Quran, mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Di dalam surah At-Taubah ayat 124 dan 125 telah kita jelaskan pada pertemuan Ahad yang lalu. Berikutnya dalil juga masih di dalam bahasan ini, yaitu dari dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran Karim. Di antaranya adalah surat Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Allah ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran itu memberi petunjuk
ke jalan al-aqwam yang paling lurus. Di dalam beberapa literatur tafsir ulama salaf, baik yang mutaqaddimin atau yang mutaakhirin, diantaranya kitab tafsir Al-Muyassar, singkat, padat untuk kita pahami dan mudah, insyaallah ta'ala, disebutkan dalam tafsir Muyassar, inna hadzal Qur'an alladzi anzalnahu ala 'abdina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yurshidun nasa ila ahsanit turuqi. Sesungguhnya Al-Quran yang telah kami turunkan, itu telah Allah SWT turunkan kepada hamba-hamba kami, kata Allah SWT kepada hamba kami, diantaranya adalah kepada Muhammad SAW. Kita mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Al-Quran tersebut memberikan petunjuk arahan kepada manusia ila ahsanit turuq, kepada jalan yang terbaik. Dan jalan yang terbaik itu adalah wahiyya millatul Islam, adalah agama Islam. Dan agama Islam tidak akan mungkin kita pahami sebagaimana penjelasan sebelumnya kecuali dengan belajar ilmu syar'i. Sesa'di di dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, yukhbiru ta'ala an syarafil Qur'an wa jalalatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, surat Al-Isra ayat 9, memberitakan kepada kita tentang kemuliaan Al-Quran, ketinggian daripada Al-Quranil Karim. Oleh sebab itu, ketika dia adalah mulia dan paling tinggi dari seluruh kitab yang ada, bahkan dari kitab yang sebelumnya yang juga dari Allah, apalagi dari kitab-kitab selain dari Al-Quran, apalagi tulisan buatan manusia. Walaupun di dalam praktek dan pengalaman manusia adanya orang-orang yang pintar, cerdas, bahkan memiliki niat yang baik untuk tulisannya tersebut agar seseorang mendapatkan kebaikan. Tapi ingat wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan atau cara yang terbaik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayatnya. Jalan yang terbaik baik dalam urusan dunia kita, agar kita melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, melakukan sesuatu yang baik dan tidak sia-sia. Begitu juga ahsanit turuq, sebaik-baik jalan di dalam urusan secara khusus, dalam urusan agama. Dalam urusan, bahkan kalau kita katakan bahasan kita, dalam urusan bagaimana kita menambah iman kita, menguatkannya, mengokohkannya. Dan dia ada di dalam Al-Quran. Jalan yang terbaik untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa pencipta kita, siapa Rabbul Alamin, siapa yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, dan tentunya Al-Quran ada perkataan Allah, dan dia sebaik-baik jalan untuk mengenal hakikat dunia dan mengenal hakikat akhirat yang abadi. Itulah Al-Quranul Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam ay ya a'dalu wa a'la minal aqwadi wal a'mali wal akhlaq. Dikatakan aqwam oleh Sa'di adalah yang paling adil. Walaupun dalam terjemahan kita telah bacakan tadi yang paling lurus. Yang paling adil
Adil, keadilan, definisinya sebagaimana yang kita ketahui, meletakkan sesuatu wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak salah. Kenapa? Karena dia dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia firman Allah. Maka dia adalah a'dal, yang paling adil dalam seluruh keputusan, dalam seluruh peraturan ketetapan. Baik peraturan berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia, apalagi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka Al-Qur'an telah menjelaskan dia adalah yang paling adil, yang paling tepat di dalam meletakkan sesuatu, menentukan sesuatu. Begitu dikatakan wa a'la, dan juga yang paling tinggi. Nanti kita katakan tidak ada yang paling adil dalam membuat keputusan dan hasil dari keputusan tersebut. Begitu juga tidak ada yang paling tinggi, menunjukkan kemuliaan, paling baik, kecuali dari ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Di dalam urusan apa telah kita sebutkan secara umum tadi dan dirinci oleh Sesa'di bila mengatakan minal aqaidi, dalam urusan akidah, dalam urusan keyakinan. Dan kita mengetahui bahwa perkara yang paling besar di dalam Islam yaitu masalah tauhid, masalah akidah, masalah keyakinan, amalan hati yang paling baik, dan dia adalah masuk semuanya adalah perkara akidah. Maka apabila Anda ingin mengetahui akidah yang benar, akidah as-sahihah, as-salimah, ar-rasyidah, maka dia adalah di dalam Al-Quran. Telah Allah jelaskan akidah, perkara akidah termasuk dalamnya adalah rukun iman. Bagaimana kita mengenal Allah dengan cara yang benar, ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita bersikap kepada Nabi SAW walaupun beliau sudah meninggal. Dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang dilarang jauhi. Tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah diputuskan keputusan dari Allah SWT dan Rasulnya, dia memilih ada keputusan atau perkara yang lain yang dia anggap lebih baik, dan ini adalah perbuatan dosa besar. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama yang lain, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, memasukkan min nawaqidil Islam atau nawaqidil iman, termasuk hal-hal yang bisa membatalkan keimanan, keislaman, apabila dia menganggap dan meyakini bahwa peraturan manusia, peraturan selain Allah lebih baik dari peraturan Al-Quran. Hukum yang ada selain dari Al-Quran, hukum dalam Al-Quran, ya, lebih baik daripada hukum yang ada di dalam Al-Quran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa keluar dari Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkara akidah, jangan meraba-raba. Mengenal Allah itu sudah ada jalannya dan mudah. Ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis Nabi, dan Nabi menjelaskannya kepada para sahabat, dan terus sahabat juga menjelaskannya kepada generasi seterusnya sampai di zaman kita sekarang. Jadi jangan mencari sumber yang lain selain dari Al-Quran. Begitu dalam memahami, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Ada di dalam Al-Quran lengkap. Jangan memahami tentang nama dan sifat Allah sesuai dengan pemahaman kita. Apalagi mengambil dari pemahaman orang-orang di luar Islam. Bagaimana mereka bisa memberikan pemahaman Islam kepada kita, pemahaman yang benar, sementara mereka sendiri tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri melakukan kesyirikan. Mereka menjadikan bagi Allah tandingan dengan makhluknya. Kemudian juga a'dalu wa a'la dalam urusan amalan.
Apabila kita ingin beramal, tepat amalan kita, tepat pada tempatnya, dan juga amalan tersebut diridhoi oleh Allah dan berada pada posisi yang tertinggi dari amalan, maka wajib bagi kita untuk menjadikan Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Bahkan juga Sesadi mengatakan wal akhlak, bahkan dalam urusan akhlak, budi pekerti, tingkah laku. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kita ketika dalam Al-Quran ada yang rinci tapi tidak banyak, tafsili tapi lebih banyak, mujmal, global. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan bentuk pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan bahwa kita dalam urusan akhlak, dalam memahami akhlak wajib mengikuti memahami akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat ini sangat jelas, sesungguhnya engkau, kata Allah, ya wahai Muhammad, sungguh berada di atas akhlak yang agung. Famani tadabiha yadu ilaihil Qur'an, barang siapa atau siapa saja yang dia mendapatkan petunjuk dengan apa yang dia mengikuti yang diajak oleh Al-Quran, kana akmalan nasi, jadilah dia manusia yang paling sempurna. Makanya dikatakan manusia yang paling sempurna dari makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah para nabi dan rasul, karena mereka paling kenal dengan Allah SWT, paling benar ibadah mereka. Karena mereka mendapatkan bimbingan dari Allah SWT, dari firman-firman Allah, apalagi Al-Quran. Jadilah Nabi SAW, beliau adalah manusia yang paling sempurna, paling lurus, aqwamahum wa ahdahum, ya, dan paling mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala fi jami'i umurihi, dari semua urusannya. Maka kalau kita lari daripada Al-Quran, tidak membaca, tidak mentadaburi mana yang terkandung di dalamnya, tidak mempelajarinya, maka kita tidak akan menemukan jalan yang terbaik dalam semua urusan kita, bahkan dalam beberapa urusan kita. Muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga dijelaskan di dalam faedah dari tafsir ayat Al-Quran. Yang kita bacakan tadi berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 9. Di dalam hidayatul Qur'anil Karim, petunjuk Allah kepada manusia melalui Al-Quranil Karim, dapat diambil beberapa poin faedah penting dalam ayat ini. Pertama diantaranya adalah man tadabbara al-Qur'ana wa amila bihi, barang siapa yang dia mentadaburi, mendalami makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut, ilmu yang dia pelajari tersebut dia amalkan, maka dia selamat daripada kesesatan, daripada penyimpangan dari jalan yang terbaik, yaitu jalan Al-Quranil Karim. Begitu dikatakan fa inna fil Qur'ani himayatan lil uqul, karena Al-Quran itu sendiri adalah menjaga akal manusia. Kenapa? Karena akal itu mengikuti aturan Allah, dan Allah SWT menciptakan manusia, bahkan yang paling utama setelah hati manusia, setelah qalbun, yang ada di dalam diri manusia adalah akal yang berada di otaknya. Maka sudah pasti seorang yang dia terus menggali dan dia mengisi hati dan otaknya dengan ilmu agama Islam, dengan Al-Quranul Karim, dengan pemahaman yang terkandung di dalamnya, dengan sunnah atau hadis Nabi SAW, ya secara otomatis karena dia berada di jalan yang lurus dan mengetahui, belajar dengan cara yang benar dan lurus, maka Allah luruskan
akalnya. Allah jaga akalnya. Begitu juga Quran di dalam Al-Quran juga riayatan lil adab, sangat memberikan perhatian besar kepada adab-adab. Wa inayatan bi jamili tabai wal akhlaq. Begitu juga adanya perhatian yang besar dari Al-Quran bagaimana tabiat seseorang itu menjadi bagus. Ya, walaupun tabiat manusia kan berbeda-beda. Karakter manusia berbeda-beda, tetapi insya Allah bisa kita berada dalam satu visi dan misi ketika semua kita menjadikan Al-Quran adalah sumbernya. Begitu juga bahkan dari urusan akhlak. Kemudian faedah ayat Al-Quran diantaranya dari surah Al-Isra 9 tersebut, ta'ammal, maka perhatikanlah. Fa'inal Quran la yahdi litariqil qawim bihasab. Sesungguhnya Al-Quran tidak hanya menunjuki kepada jalan yang lurus saja, tidak saja menunjukkan manusia kepada jalan lurus saja, walakinnahu, akan tetapi ya, Al-Quran yahdi ila aqwamit turuqi wa ahsaniha. Ketahuilah bahwa Al-Quran kalamullah telah memberikan arahan petunjuk kepada manusia, tidak perlu capek-capek lagi bagaimana cari petunjuk yang benar. Ya, tinggal membaca dan mentadaburi makna yang terkandung dalam Al-Quran, maka dia yahdi ila aqwamit turuq wa ahsaniha. Maka dia mengarahkan manusia, memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang terbaik, jalan yang paling adil, ya, yang paling bijaksana. Li'annahu yadullu ala a'la subul istiqamah wal kamali fi kulli syai'. Karena hal yang demikian itu menunjukkan kedudukan jalan atau jalan yang paling tertinggi ketika seorang ingin istiqamah, bahkan kesempurnaan dalam segala sesuatu. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat jelas memberitahukan kepada kita firman Allah SWT, sungguhnya Al-Quran adalah yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian dalil yang ketiga, lanjutannya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, wa qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 24, afala tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Ya, apakah mereka tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mentadaburi, mendalami makna Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya? Ya, atau kemungkinannya berbalik. Ya, ala qulubin aqfaluha. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan Allah, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menciptakan segala sesuatu dengan ilmu dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ilmu dari Allah. Maka bisa jadi juga orang bahkan menjauhi hatinya daripada Al-Quran. Hatinya telah dikunci oleh Allah SWT. Am ala qulubin aqfaluha. Quflun adalah gembok. Ibaratnya rumah atau apapun yang digembok tidak bisa lepas dan kuat. Bagaimana hati kita bisa terbuka menerima kebenaran? Ya, lapang dada kita, syi'atus sadri, as-sudur. Ya, ketika hati seseorang sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Penyebabnya diantaranya adalah karena mereka tidak mentadaburi ayat Al-Quran. Sehingga ya, inilah penyebab diantara seorang akan mendapatkan iman yang kuat, kekokohan, dan terus berusaha untuk memperbarui imannya ketika dia menjadikan Al-Quran adalah sebagai petunjuk.
dan dia mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Kalau tidak, dia akan mendapatkan ala qulubin aqfaluha, yang berarti lawannya langsung disebutkan oleh Allah SWT, atau Allah SWT telah mengunci hati-hati mereka. Di antara dalil yang lain adalah surat An-Nisa ayat 82. Qala ta'ala, di antaranya juga Allah SWT berfirman, ada kemiripan bentuk lafaznya di dalam surat Muhammad sebelumnya ayat 24, begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 82 ini, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Jadi awal dari ayat ini sama lafaznya, bedanya nanti setelahnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka itu mentadaburi, mendalami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, walau kana, apabila adalah min indi ghairillah, mereka ambil dari selain Allah, apa yang terjadi? Lawajadu fi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Ayat surah An-Nisa ayat 82 ini juga mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah SWT telah mengingatkan kita semua ya, bahwa apabila ada seorang mencari selain dari jalan Allah, petunjuk dari Allah, tidak mentadaburi makna yang terkandung dalam Al-Quran, maka pasti mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak sekali. Karena untuk menyatukan, atau kita katakan visi dan misinya tidak bisa disatukan karena menurut akal masing-masing. Kalau kita sudah katakan menurut otak, akal, perasaan dan keinginan masing-masing, maka manusia secara khusus misalnya kaum muslimin jumlahnya miliaran. Dari laki-laki, perempuan, besar kecilnya, tua mudanya. Maka kalau dibiarkan untuk memahami kebaikan itu, jalan atau mencari jalan yang lurus, atau berusaha untuk mencari jalan yang terbaik, tapi tidak membaca dan mentadaburi ayat Al-Quran, maka sudah pasti akan terjadi perselisihan. Dalam surah An-Nisa yang telah kita sebutkan tadi, pendukungnya juga, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara dalam urusan agama, faruddu ilallah war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, dan kepada dalil, kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW. Maka disebutkan dalam ayat ini, walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya mereka mendapatkan hal tersebut selain dari Allah, ya, yang tidak jadikan pedoman, ya, kecuali mereka mengambil pedoman selain dari Al-Quran, maka lawajadu fi ikhtilafan katsir, maka akan terjadi banyaknya perselisihan. Mereka akan mendapatkan banyaknya terjadi perselisihan. Ya, perselisihan tidak bisa dihindari. Nah, ini adalah merupakan sunnatullah, takdir dari Allah SWT. Apalagi kita mengetahui sataftariqu hadil ummah, hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat Islam itu pasti 73 golongan, 72 terancam neraka, 1 masuk surga, dan itu kata para ulama tidak menunjukkan batasan, bahkan bisa sampai ratusan jalan-jalan sesat, jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang benar. Dan rata-rata kita mendapatkan mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, atau hanya pakai Al-Quran sekedar membaca, atau cuma mengartikan saja, maka dia mengambil kesimpulan begini-begini, ya, jalan yang benar itu begini, jalan terbaik begini, ternyata tidak dia dapatkan. Dan dia pun sudah salah menyampaikan kepada orang, apalagi dia menulis, diamalkan oleh orang, maka tidak akan bisa ketemu. Ya, bahkan akan terjadi perselisihan yang sangat banyak di antara sesama kaum muslimin. Ayat ini menunjukkan juga makna dari penjelasan para ulama, wajib kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah merupakan penyelesaian dari perselisihan sesama kaum muslimin. Dan kita mengetahui, selalu dengar hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, fasayara ikhtilafan katsira, setelah aku meninggal kalian akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak, maka jangan biarkan terus berselisih, tetapi kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, maka seharusnya kalian wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi SAW, ya, kepada
ya juga kepada sunnahnya, cara beragamanya dan keputusannya dari khalifah sebagai pemimpin dunia dan negara, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka akan selesai perselisihan, tidak ada lagi perselisihan. Dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala yaitu dalam surat Shad ayat 29, wa qala ta'ala, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an anzalnahu, telah kami turunkan, kata Allah, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Bahkan semua ayat Al-Quran adalah keberkahan, kebaikan. Al-haqqu mir rabbik, apalagi kebenaran itu sudah pasti adalah merupakan kebaikan yang tertinggi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, al-haqqu mir rabbik, kebaikan, kebenaran itu dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin, jangan kalian ragu sedikit pun apa yang terkandung dalam Al-Quran, karena dia adalah berkah, mubarakun. Ya, memang ada sedikit khilaf di antara para ulama dalam masalah kalau kita misalnya di Indonesia ada sumpah jabatan menggunakan Al-Quran dan meletakkan di atas kepala dan bersumpahlah di atas nama Al-Quran agar dia tidak berdusta dan tidak berbohong. Karena manusia tahu Al-Quran itu adalah penuh dengan keberkahan, mubarakun. Maka sudah pasti mubarakun, keberkahan akan melahirkan, akan menumbuhkan, akan membuahkan iman, akan menambah terus iman seseorang, ya, dan menguatkannya, mengokohkannya. Kitabun anzalnahu ilaihi mubarakun, maka dikatakan berkah Al-Quran, ya, bisa kita dapatkan dengan cara liyadabbaru ayati, mereka harus mentadaburi makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala asy-syar'iyyah. Liyadabbaru ayati, baru kita bisa memahaminya dengan baik. Waliyatadzakkara ulul albab, bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat, ya, maka ingatlah ini adalah sesuatu yang pasti. Kitabun anzalna ilaika mubarakun, maka kenapa kita masih mencari kitab petunjuk, ya, kepada dari kitab selain Al-Quran. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan kesimpulan dari bahasan ilmu syar'i ini, belajar ilmu syar'i. Dia mengatakan, fatadaburul Quran wa tilawatuhu wa ta'ammulu fi ayatih yazidu fi imanil abdi. Maka mentadaburi ayat Al-Quran, dan tentu tidak lupa juga membacanya, tilawatuhu, kemudian juga wa ta'ammulu fi ayatih, itu makna tadabbur, yaitu mendalami, ya, makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah, itu pasti yazidu fi imanil abdi, yang dia akan menambah imannya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat pemirsa Sil TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat judul yang berikutnya. Tentunya sebagaimana sebelumnya membutuhkan penjelasan agak panjang. Yang mudah-mudahan poin yang pertama ini berupa anjuran, bahkan kewajiban, agar kita selalu menambah iman kita, mempertahankannya, menguatkannya, dan selalu memperbaharui yang namanya iman itu sebagaimana telah disebutkan dalam hadis, ya, seperti pakaian yang sudah lama dipakai, yang dia lapuk, robek, ya, maka hendaklah seorang itu memperbaiki, selalu memperbaharui imannya dengan cara pertama adalah mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu Islam. Ya, maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada poin yang kedua dari sebab yang paling penting
ya, al-ba'isa ala ziyadatil iman wa tajdidihi, yang akan mendorong, membawa seorang untuk selalu dia menambah imannya, bertambah imannya, dan juga memperbaharuinya. Allah taala alam bisawab. Di sini ada dua pertanyaan. Pertama sekali pertanyaan Ahad yang lalu tadi saya baca, dan sebelumnya juga kita mengetahui ada dua. Ternyata pertanyaan yang kedua sudah ditanyakan dan sudah saya jawab pada pertemuan Rabu kemarin. Ya, bahasan kita dalam bahasan bait-bait syair, wasiat terkhusus kepada para penuntut ilmu dan yang menyampaikan ilmu dari bait-bait syair Syekh Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Kita bacakan pertanyaan yang kedua dari Ahad yang lalu, masuk ke pesan singkat di Asil, ya, di studi Asil TV. Nanti kita bacakan, ada yang hari ini juga yang datang pertanyaannya, yang mudah-mudahan bisa kita menjawabnya. Pertanyaan dari pertemuan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara Allah berlaku adil kepada hambanya? Ada orang yang tidak pernah ibadah tapi Allah kasih rezeki berlimpah-limpah. Apakah takdir Allah tidak bisa dirubah? Misalnya dia ditakdirkan untuk miskin walaupun dia sudah berusaha sekuat tenaga berdoa siang dan malam tetap miskin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang seperti ini, yang senada dengannya, dulu pernah juga ditanyakan, saya lupa juga dalam bahasan apa, tapi ada kemiripan. Yang mohon maaf, Anda yang bertanya atau siapapun yang mirip pertanyaan seperti ini, seharusnya kita pertama sekali koreksi diri kita. Bisa jadi timbul pertanyaan, ternyata bentuk pertanyaan ini adalah su'ul adab, tidak buruk adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk hablum minallah, benar, baik hubungan kita kepada Allah. Itu dikatakan akhlak. Dan akhlak itu dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, atau adab itu ada dua, adab ma'allah wa adab ma'an nas. Kita mesti memiliki adab bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Al-Qur'an, bersama kalamullah. Termasuk dalam ungkapan-ungkapan bicara kita, lisan kita, dan termasuk dalam ungkapan tulisan kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya, apa yang terucap, apa yang tertulis itu bisa jadi adalah merupakan gambaran dari hati seseorang, apa yang ada di dalam hatinya. Disebab itu tidak pantas sebenarnya bentuk pertanyaan seperti ini, tapi kita tetap menjawabnya dalam arti kita meluruskan bagaimana cara Allah berlaku adil. Seolah Allah SWT tidak adil. Waliyadzubillah. Jangankan Allah SWT, kepada yang lebih rendah saja, yaitu manusia, yaitu Rasulullah SAW saja, ya, sebagaimana yang kisah selalu kita dengar dan kita baca, ya, berkaitan dengan tumbuhnya kelompok atau bermunculnya dan awal dari bermunculnya kelompok Khawarij yang suka mengkafirkan pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, yang suka mendebat, suka membantah, suka mencela. Ini ciri-ciri Khawarij, dan sudah ada di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sudah selesai perang dan dibagi harta rampasan perang, ada seorang yang bernama Zul Khuwaisirah, dan dia memiliki badan yang tinggi, katanya tangannya panjang, dan dia datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, i'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai engkau Muhammad. Jangankan Rasulullah SAW, bagaimana kalau ada orang yang datang kepada kita, wa'ang, kamu, fulan, ya, berbuat adillah sedikit, berbuat adillah kamu. Apa perasaan kita? Tertusuk kita rasanya, tertusuk hati kita, luka hati kita. Kita dituduh tidak adil. Orang tidak adil itu berdosa, berarti dia pelaku maksiat, dia, ya, berada di dalam kesesatan. Makanya Rasulullah SAW marah ketika dikatakan i'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad dalam pembagian harta rampasan perang. Ya, apalagi yang memerintahkan cara membagi, ya, adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin berbuat sesuatu kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi SAW mengatakan, kalau saya Muhammad tidak berbuat adil, maka siapa yang bisa berbuat adil? Karena puncak tertinggi dan yang amanah, yang paling benar, yang sudah ada bimbingan dari Allah SWT langsung adalah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau dia tidak adil, maka tentunya selain Nabi pasti tidak ada yang adil. Apalagi kita mengungkapkan ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, beristighfarlah kita kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ini ungkapan yang tidak benar. Ya, walaupun mungkin yang bertanya bisa jadi menukil dari pertanyaan orang lain. Bagaimana cara Allah berlaku adil? Atau dalam arti bagaimana cara Allah berlaku adil, yang timbul pertanyaan seolah-olah keadilan itu menurut akal kita. Tadi kan sudah disebutkan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sudah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 9 bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik dan petunjuk jalan yang terbaik, jalan yang paling adil, a'dalu wa a'la, yang paling tinggi. Ya, apalagi Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran, ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini yang benar. Allah SWT mengingatkan kepada kalian, wahai manusia, Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apapun yang dia kehendaki. Ya, dan tidak ditanyakan kenapa, atau bagaimana cara Allah berlaku adil begini. Seolah-olah kita tidak menerimanya. Bahaya, wahai kaum muslimin. Ucapan lisan kita, keyakinan kita, waliyadzubillah, ya, kita berakhlak buruk kepada Allah SWT, su'ul adab ma'allah. Sebaliknya, wahum yus'alun, yang ditanya itu manusia. Makanya di dalam banyak ayat dikatakan Allah tidak menzalimi manusia, tetapi manusia itu yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Harus diyakini dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang penuh, tidak ada keraguan. Ya, apalagi Anda mengetahui yang menciptakan Anda itu Allah Rabbul Alamin, bahkan alam semesta ini yang menciptakan, yang memiliki hidup mati Anda, rezeki dan yang lainnya, memberikan ini dan itu, dan mengatur, ya, bahkan dengan pengaturan yang terbaik. Maka tidak mungkin kita mengatakan bagaimana cara Allah berlaku adil. Dan ungkapan kepada hamba-hambanya, ada orang yang tidak pernah ibadah tapi Allah kasih rezeki berlimpah-limpah, apakah takdir Allah tidak bisa dirubah? Ini juga pernah kita sampaikan. Demi Allah kita mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai bertanya secara khusus, jangan Anda memahami kebaikan Allah itu di dalam harta dunia, di dalam rezeki dunia, di dalam duit, di dalam fasilitas dunia. Tidak. Kankah kita sering mendengar adanya jingle nasihat dari seorang ustadz kita, ya, yang mengatakan bahwa kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, tidak ada satu pun pujian dari Allah dan Rasulnya kepada dunia ini, kepada kenikmatan dunia ini. Yang ada celaan, yang ada disebutkan hati-hati, jangan tertipu. Dunia la'ibun walahun, ya, mata'ul ghurur, perhiasan kesenangan yang menipu, ya, waliyadzubillah. Apalagi kalau sudah masuk kecintaan dunia kepada kita, bisa jadi ini timbul pertanyaan karena kita cinta dunia, hakikat dunia itu masuk ke dalam hati kita dan tidak masuk ke dalam hati kita. Hakikat kenikmatan dunia itu, kelezatannya membuat kita terpengaruh dan masuk ke dalam hati kita, dan tidak masuk hakikat kebenaran atau hakikat akhirat ke dalam hati kita yang penuh dengan kenikmatan di dalam surga dan keabadian, kehidupan yang tidak pernah ada kematian setelahnya. Maka tidak boleh kita menilai ada orang yang miskin, dia rajin ibadah, dia bertakwa kepada Allah, dia dekat kepada Allah, tapi dilihat orang kafir, orang pelaku maksiat, banyak rezekinya, berarti Allah nggak adil. Salah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, seandainya Allah SWT memberikan rezeki kepada orang, la baghaw fil ardh. Ini Allah yang mengingatkannya, karena Allah mengetahui hakikat watak tabiat manusia.
Kalau seandainya Allah berikan rezeki yang berlimpah, maka lihatlah bagaimana mereka membuat kezaliman, melampaui batas dalam kehidupan dunia ini. Dan itu terbukti. Walaupun ada yang baik, ada orang yang kaya, orang-orang yang berada memiliki kedudukan yang tinggi, sombong. Sombong itu tempatnya neraka. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga ya orang yang dalam hatinya masih ada walaupun sebesar biji sawi yang sangat kecil dari kesombongan. Hati-hati wahai kaum muslimin. Apalagi Allah SWT juga menyebutkan banyak berkaitan dengan orang-orang yang diberikan nikmat, bahkan Allah hancurkan. Ya, berarti ketika dia kaya raya, ya contoh sajalah Qarun. Apakah Anda memuji Qarun? Ya, berarti Allah adil, berlaku adil Qarun kepada yang lain yang miskin tidak, dari orang-orang beriman bertakwa, salah besar. Baca juga di dalam surat Al-Fajr. Amma idza mabtalahu rabbu ya fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi tolak ukurnya kebahagiaan itu, kemuliaan yang diberikan oleh Allah adalah harta. Apabila ditakdirkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diperbanyak hartanya, kaya dia, maka itulah dia mengatakan saya dimuliakan oleh Allah. Idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ya, apabila dia ditakdirkan dan disempitkan rezekinya oleh Allah, fa yaqulu rabbi ahanan, maka Allah telah menghinakanku. Jadi tolak ukur kita ini waliyadzubillah seperti pikiran orang-orang di luar Islam. Orang-orang yang tidak beragama, orang tidak mengerti tentang tauhid. Ya, waliyadzubillah. Maka ini termasuk juga dalam dosa besar yang lain kalau kita katakan berkaitan dengan akidah, itu suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita berbicara tentang hadis Nabi. Kalau kita mendengarkan Masya Allah berita gembira dari hadis Nabi SAW, walaupun bisa boleh saja orang menjadi kaya raya dan dia ingin mendapatkan harta yang banyak, tapi Nabi SAW memberikan berita gembira kepada orang-orang fakir miskin yang tidak punya apa-apa. Dikatakan oleh Nabi SAW nanti di akhirat orang yang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun lebih dahulu dari orang yang kaya. Di mana keadilan Allah di situ? Berarti Allah nggak adil kepada orang kaya. Nah, jadi harus diluruskan pola pikir kita, harus berbaik sangka kita kepada Allah. Ya, bahkan kenikmatan yang paling besar itu selalu kita dengar, bukan nikmat dunia, tetapi nikmat iman Islam, nikmat ibadah, nikmat kita berada di dalam tauhid, tidak melakukan kesyirikan, nikmat kita beramal, mengamalkan sunnah dan tidak melakukan bid'ah, nikmat kita terjauhi dari dosa-dosa besar dan kita semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini nikmat. Ini kenikmatan yang sebenarnya. Ya, berarti kalau kita pikirkan orang yang bertakwa, beribadah, bahkan orang yang baik tidak diberikan oleh Allah nikmat dunia, berarti Allah tak adil kepadanya, salah. Manusia yang terbaik ya dari manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, bahkan terbaik dunia dan di akhirat adalah Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan beliau? Tidak ada apa-apa, bahkan dikatakan sampai 2 bulan tidak ada masak, tidak ada masak dapur, di dapurnya tidak berasap, tidak ada yang mau dimasak. Tetapi Rasulullah orang yang paling kuat beribadah, yang paling bersyukur kepada Allah. Ya, apakah Allah tidak adil? Itulah ungkapan subhanallah. Kalau kita belajar banyak sekali nasihat dari kitabullah, dari Al-Quran, dari hadis Nabi, bahkan dari riwayat-riwayat para sahabat. Ini juga selalu kita dengar satu riwayat yang sangat luar biasa, agung. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika sudah masuk Islam, Masya Allah dia semangat dan dia membela habis-habisan. Ya, Rasulullah SAW dan menggunakan hartanya, bahkan setengah hartanya diberikan untuk berjuang di jalan Allah. Dia selalu melihat Rasulullah SAW tidur di atas pelepah kurma, berjejak, badannya berbekas. Ya, tidak seperti orang-orang yang di luar sana. Maka Umar sempat sedih dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, kenapa kamu seperti ini kehidupanmu wahai Rasulullah? Ini kan utusan Allah, manusia yang terbaik. Sementara Raja Persia, Romawi, mereka dalam kenikmatan hidup mereka, dalam kemegahan, dalam tempat tidur yang empuk, segala macam fasilitas dunia. Apa jawaban Rasulullah SAW? Mereka adalah manusia yang disegerakan kebaikan oleh Allah di dunia, tetapi tidak ada sedikit pun kebaikan yang mereka dapatkan di akhirat. Kita mau seperti itu? Waliyadzubillah. Apalagi kita sudah meyakini, sudah beriman kepada takdir Allah, pada rezeki Allah, rezeki dari Allah untuk semua manusia berbeda-beda, tidak akan sama. Mulai dari kita berada dalam perut ibu kita,
berumur 120 hari sudah ditiupkan ruh, sudah ada rezeki kita melalui ibu kita, sudah kemudian lahir, kemudian menjadi anak-anak, kemudian dewasa, kemudian mungkin menikah, kemudian menjadi orang yang memiliki harta, semuanya sudah ada takdir dalam harta, dalam rezeki. Jadi mau siapa yang mau kita salahkan? Jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia mengatakan di sini sudah berusaha sekuat tenaga berdoa siang dan malam tetap miskin. Itu saya katakan tadi, pikiran Anda kebaikan itu dalam harta, salah. Bahkan telah disebutkan oleh Allah SWT, ayatnya tadi lupa saya ayat berapa, surat apa, ya. Kalau seandainya Allah memberikan keluasan rezeki kepada orang tersebut, taruhlah dia berdoa lalu dikabulkan oleh Allah, kaya raya dia, la baghaw fil ard, pasti dia akan berbuat zalim. Sebelumnya dia tidak ada apa-apanya, dia tidak bisa berbuat zalim dan dia bahkan dekat kepada Allah, dan ini sudah banyak buktinya. Setelah dia kaya raya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat juga ada kisah Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam satu hadis yang panjang. Ada 3 orang yang diuji oleh Allah. Ada yang kepalanya botak, nggak ada rambut. Ada yang buta. Ya. Saya lupa ada satu lagi. Tetapi subhanallah ketika diberikan harta, diberikan rambut, diberikan kekayaan, ketampanan, mulai mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada terdetik di dalam hatinya bahwa itu adalah pemberian Allah. Lalu dicabut kembali nikmat tersebut dan dia menyesal. Apakah kita mau jadi orang seperti ini? Waliyadzubillah. Yang benar adalah kita tidak tahu takdir Allah, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin, berdoa terus. Kalau memang Anda ingin mendapatkan harta yang banyak, tetapi setelah usaha maksimal, telah melakukan dengan cara yang halal, yang baik, ya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Bukankah kita setiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, ya. Adapun keputusannya sampai Anda meninggal itu adalah sudah ada takdir dari Allah dan itu harus kita terima. Itu dikatakan redho, ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini sedikit nasihat untuk kita semua, terkhusus kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang kita terasa dalam hati kita, bahkan terucap, sepertinya Allah tidak adil, waliyadzubillah. Berburuk sangka kepada Allah termasuk dosa yang paling besar. Berikutnya pertanyaan yang kedua yang masuk pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, siapa yang bersyukur atas karuniaku, la in syakartum, ya, akan ku tambah, la azidannakum, dengan karunia yang lain, wala in kafartum, dan apabila mengingkari daripada nikmat Allah, siapa yang mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, maka azabku terlalu pedih, sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 3. Sebenarnya pertanyaannya di bawah, ya. Ya. Allah berfirman, siapa yang bersyukur atas karuniaku, ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita? Kalau memang ini berpisah, ada 2 pertanyaan, tapi di atas tidak ada bentuk pertanyaan, hanya ungkapan. Allah berfirman, kemudian dia sebutkan terjemahannya surat Ibrahim ayat 3. Kecuali menyatu dengan pertanyaan yang dibawa, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita mentadabbur ayat Al-Quran sedangkan kita tidak hafal Al-Quran? Ya, kalau ditanyakan apa tafsir dari ayat Al-Quran, tentunya penjelasannya agak panjang berkaitan dengan atas. Intinya adalah bersyukur kepada nikmat Allah, karunia Allah. Ya, apapun, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan sebelumnya, walaupun sedikit tetap bersyukur kepada Allah, bahkan Allah akan tambah. Jangan kufur nikmat, jangan kita menggerutu, jangan kita mengatakan kenapa saya tidak dapat, kenapa berdoa terus, kenapa pagi siang dan malam sudah capek berdoa nggak dapat juga. Namanya kita tidak berbaik sangka kepada Allah, bersyukur. Ya, bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin. Nabi SAW sendiri mengatakan, ini orang mukmin yang benar sejati. Ya, menakjubkan perkaranya. In asabahu sarra syakara fakana khairan. Apabila dia diberikan oleh Allah kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur walaupun sedikit, tidak ada disebutkan di situ banyak.
Dan itu adalah baik untuknya, itulah terbaik untuknya. Apabila dia ditimpa dengan kemelaratan, kemiskinan, hal-hal yang menyakitkan, musibah dan yang lainnya, in asaba dharra sabara, maka dia sabar, maka ana khairul lah. Dan di akhir ditambah dari riwayat yang lain, dalam kitab hadis yang lain dikatakan wa laisa dzalika illa lil mu'minin, yang demikian tersebut tidak ada kecuali ada pada sifat seorang mukmin. Berarti kalau tidak ada sifat itu, waliyadu billah, masih dipertanyakan mukmin kita. Ya, karena kita mesti harus selalu bersyukur pada nikmat, walaupun kecil, apalagi banyak, apalagi besar, dan sabar terhadap ujian. Ya, makanya orang yang kufur nikmat akan mendapatkan azab yang pedih di dunia, apalagi di akhirat. Ya, lihat bagaimana Fir'aun, bahkan Qarun yang diwafatkan, dimatikan oleh Allah, ya, menggenaskan, menyakitkan, dikuburkan dia dengan hartanya. Dia kufur nikmat. Dia tidak mengakuinya, dia tidak bersyukur. Ya, dan banyak contoh-contohnya dalam perkara ini yang mesti kita harus introspeksi diri. Kalau dikatakan ini bagaimana cara kita mentadabbur Al-Quran sedangkan kita tidak hafal ayat Al-Quran yang Anda baca. Makanya kita baca Al-Quran, rutinkan, nanti lihat terjemahan, lihat tafsir, bertahap. Ya, dan terbaik adalah Anda hadir kajian tafsir, mentadabburi ayat Al-Quran sedikit demi sedikit, insya Allah kita paham. Ya, tapi sebenarnya hakikat semua dari pelajaran, ada tauhid, ada pelajaran, ada ilmu fikih, bagaimana ibadah yang benar, ya, bahkan juga akhlak. Ini semuanya kan dalam rangka mempraktekkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Itulah hakikatnya. Tidak mesti hafal juga, kecuali Anda ingin mendapatkan keutamaan dan kelebihan dari orang lain. Insya Allah menjadi lebih baik ketika Anda banyak hafal ayat Al-Quran. Tetapi mentadaburinya hukumnya wajib, dan tidak mesti dikatakan orang yang hafal Quran dia mesti baru dia bisa mentadaburi Al-Quran. Semua kita bisa, bahkan orang awam pun bisa, sedikit hafalannya pun bisa. Ya, intinya adalah semua kita harus belajar mentadaburi ayat Al-Quran, ya, walaupun tidak hafal ayat Al-Quran tersebut, tapi kita baca terjemahannya, baca tafsir yang sebaiknya kita belajar melalui guru, melalui ustadz, para ulama yang memang mumpuni dalam ilmu agama mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian dapat kita sampaikan penjelasan pada sore hari ini dengan beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab, yang benar dari Allah SWT dan Rasulnya, yang salah dari saya dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada pemirsa Asil TV dimanapun berada, ya, atas segala kekurangan yang ada pada diri saya dan ilmu saya yang terbatas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.